tempat ini alhamdulillah masih ada ruangan. Ya, tadinya lapangan sampai belakang. Karena yang olahraga nggak ada jadi diuruk. Ya. Jadi udah disediain lapangan olahraga, nggak ada yang main jadi diuruk. Mudah-mudahan ini tidak cepat-cepat dibangun, jadi buat aktivitas olahraga dan juga kegiatan keagamaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain itu juga mari kita doakan sekaligus ada yang akikoh, yaitu Linda Susilawati binti Bapak Sumitro dan juga Jaya bin Haji Ahmad. Mudah-mudahan nikahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan juga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, saya rasa saya tidak memperpanjang kalam karena waktu sudah malam. Tentunya bapak-bapak dari Isya sampai sekarang mungkin udah yang pengen ngelonjor ya. Jadi dari saya sekali lagi terima kasih, mohon maaf terutama ibu-ibu yang begitu aktif membantu mengolah konsumsi untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan semua dari yang kecil yang besar, mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama mewakili segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya kita dengarkan mau'izatul hasanah dari muballigh kita kepada ad-da'i ila Allah Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Antas. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia yang dimana disebutkan namanya Allah dan disebutkan namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul al-arif billah Sayyidil Walid Al-Habib Hasan Ibn Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Walhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majlis yang sangat mulia, yang dimana pada malam hari ini majlis ini tidak usah diragukan lagi keberkahannya. Mudah-mudahan kita bangun dari majlis ini kecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita cintai, kita hormati para habaib, para asatidzah, wabil khusus sahibul majlis Al-Ustadz Abdul Aziz. Begitu juga dihadiri oleh Al-Habib Husain Ibn Al-Habib Alwi Al-Attas.
ada Al-Habib Umar bin Fahmi Al-Attas, ada para asatidah di sini, ada Kiai Haji Zaini, Kiai Haji Abdul Malik, semua para asatidz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita biar dipanjangkan umurnya, biar disehatkan badannya, diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah taruh karunia tersebut hanya untuk orang-orang khusus. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkumpulan Maulid yang mulia seperti ini. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada satu amalan untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana amalan tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibadah yang dimana ibadah tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak puasa, Allah tidak salat, Allah tidak bayar zakat, Allah tidak pergi haji, tapi Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ayat tersebut dilanjutkan oleh Allah dengan nidaul habib, dengan panggilan kasih sayang untuk kita. Allah sebut di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah kepada kita. Sallu fi'il amr, kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawatlah kalian alaihi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini adalah karunia yang sangat besar untuk kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, kita bacakan qasidah, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat tersebut akan dijadikan nur untuk diri kita di hari kiamat berkat cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang nanti banyak berselawat di dunia akan Allah kan taruh nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya Allah yang selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau wajahnya bersinar nanti di hari kiamat, di akhirat, banyakin selawat di dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti bakal kita lihat ada orang-orang yang wajahnya hitam, orang-orang yang tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak taruh nurnya Nabi Muhammad, dia akan kebingungan mencari pertolongan, mencari syafaat, tidaklah kecuali syafaatnya yang manfaat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sekarang kita lebih jago naruh status daripada kita megang tasbih selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Banyakan megang handphone apa tasbih? Banyakan megang handphone apa tasbih? Yang benar, yang ngomong tasbih mana tuh? Kita kadang-kadang nyuruh orang suruh berselawat, kita taruh innallaha wa malaikatahu, atau berselawatlah kepada Nabi. Wah, banyak cerita kita di status kita tentang nyuruh orang berselawat kepada Nabi, tapi diri kita belum pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kabura magtan indallah antagulu ma la taf'alun, kata Allah.
Besar kebencian Allah kepada seorang hamba yang dimana bisa bicara tapi nggak melakukan. Naudzubillah min dzalik. Kadang kita jago ngomong, ayo berselawat malam Jumat. Coba kita berapa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita memegang tasbih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita melek mata, megang handphone, merem mata, megang handphone. Betul? Mana selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal disunahkan sebelum tidur selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya nih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, punya cita-cita gak pengen mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen punya cita-cita begitu, pengen? Kalau pengen bermimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai malam ini kita pegang tasbih sebelum tidur, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita yang ikhlas karena Allah, Nabi hadir di mimpi kita. Man ra'ani fil manam faqad fasayarani fil yaqdzah. Barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, kata Nabi, maka akan melihat aku nanti yaqdzatan, langsung bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi ini adalah sosok yang sangat spesial. Orang yang super power, orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat berjasa, orang yang sangat istimewa untuk semua dunia. Di belahan manapun Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini bukan hanya untuk orang muslim, orang kafir, semua orang yang tidak mempunyai agama pun mendapatkan rahmatnya Allah berkat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada perempuan tolol. Tahu tolol? Goblok, tahu? Kalau kata Sundanya benget sia. Ada perempuan nggak punya ilmu agama, berani membanding-bandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sosok orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita semua yang ada di sini hina di hadapan Allah. Kalau seandainya kita disandingkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Kita ini batu kali. Paham? Kita ini batu kali. Nabi Muhammad berlian, mahal harganya. Ada satu perempuan, anaknya proklamator, berbicara, berani membanding-bandingkan Pancasila dengan Al-Quran, berani membanding-bandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan presiden kita Bapak Soekarno. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lempengan ini, lempengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada toleransi, maaf. Minta maaf. Indonesia lebih dulu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bapak Soekarno, betul? Indonesia lebih dulu Islam, lebih dulu mengetahui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bapak Soekarno, daripada Bapak Soeharto, daripada Ibu Megawati, daripada semua presiden yang ada di Indonesia. Yang lebih berjasa yang pertama kali di tanah suci kita Indonesia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak kenal majelis ini. Kita nggak kenal yang namanya sholat 5 waktu. Kita nggak kenal yang namanya puasa bulan Ramadan. Kita nggak kenal yang namanya azan. Kita nggak kenal majelis maulid. Semua adalah jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mukanya kayak sendok semen, tahu sendok semen? Masya Allah. Berani-beranian dia bilang di abad 20 siapa yang paling berjasa? Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Bapak Soekarno? Ya, paye botol Yakul. Betul. Ini biar saya kasih tahu ya. Maaf, saya bukan berarti mengecilkan Bapak Soekarno, bukan. Ini dengan perilaku orang tersebut ini dia mengecilkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali rela mengangkat pedangnya menebas kepala seseorang yang berani mengecilkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia tidak ada yang bisa menyaingi ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tidak ada yang tahu ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sahabat dekatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang begitu dekat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku tidak bisa mengetahui seluruh ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Ini yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar, orang terdekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, saya kalau mau ngomong serius Pak, Pancasila urusan dunia Pak, betul. Kita mati dalam kubur nggak ditanya Pancasila, nggak kena. Sila pertama berapa? Wah, nggak ditanya malaikat mukan nakir. Yang ditanya man rabbuka, waman nabiyuka. Kita nggak bisa jawab tuh urusan, habis Pak dikemplangin sama malaikat. Tapi kalau kita mengaji, menuntut ilmu yang benar, kita ibadah kepada Allah, itu yang akan manfaat. Al-Quran akan menjadi nur di dalam kubur kita. Jadi kalau disamping-sampingin Pancasila sama Al-Quran, bagusan mana? Ya bagusan Al-Quran. Kalau akal kita yang sehat, bagusan mana coba? Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Pancasila sebatas di dunia. Bukan berarti juga saya mengecilkan Pancasila, bukan. Kita berwarga negara Indonesia harus berdasarkan ideologi Pancasila, betul. Tapi kalau engkau senderkan dengan Al-Quran, minta maaf, Pancasila urusan dunia, habis dunia habis udah urusan Pancasila. Akhirat yang kita akan tempuh nanti, masuk dalam liang kubur, hari pembangkitan, hari Siratul Mustaqim, hari mizan, ditimbang amal ibadah kita, tinggal penentuan masuk neraka apa surga. Al-Quran yang bakal nyelamatin kita nanti di akhirat. Jadi kalau disamping-sampingin, dibareng-barengin sama Al-Quran atau Pancasila, kita jawab dia bagusan Al-Quran. Kalau ada orang bilang perjuangan mana yang berjasa untuk Indonesia, Nabi Muhammad atau Soekarno? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf Pak, nih Bapak nih yang pada hadir nih, ibu-ibu nih insya Allah pada berangkat ke Mekah semua insya Allah ya. Umrah insya Allah, pergi haji insya Allah, amin. Saya boleh tes, datang ke kota Mekah, ntar ketemu di kota Mekah nih, tanya semua orang yang kita nggak kenal, siapapun kita tanya, kenal Bapak Soekarno? Boleh tes. Kenal gak Bapak Soekarno? Tanya. Kagak bakalan kenal. Tapi kalau kalian nanya, kenal gak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seluruh dunia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasa Nabi bukan di kota Arab doang. Jasa Nabi sampai ke tanah air kita cinta, yaitu Indonesia Raya, yang dimana Nabi berjuang untuk kita. Nabi relakan hartanya, nyawanya berperang untuk kita. Ini hati-hati, ada ntar pemikiran-pemikiran, kalau orang-orang yang seperti saya bicara di atas mimbar seperti ini, saya nggak takut dibilang radikal, dibilang apa, nggak takut saya, karena emang ini hak. Nah jadi ketika nanti kita mengetahui hal-hal yang dikatakan seperti perang Nabi Muhammad, seperti perangnya Sayyidina Abu Bakar, seperti perangnya Sayyidina Umar, nanti bakal dihapus di Indonesia karena nanti dibilang radikal. Kalau nonton perang-perang radikal dia, nggak boleh. Kita harus mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi memperjuangkan untuk kita, bagaimana para sahabat memperjuangkan untuk kita. Jadi kalau kita sia-siakan hal tersebut, mau dibawa kemana anak cucu kita nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai detik ini coba kita ajak anak-anak kita kenali dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi dari Nabi lahir, dari Nabi hijrah, dari Nabi perang-perangnya, dari para sahabat-sahabatnya. Demi Allah, Sayyidina Abu Bakar bisa memerdekakan umat Islam di kota Damaskus. Perang menang yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bisa menang di negeri Syam. Apakah Sayyidina Abu Bakar bilang ini jasaku? Tidak. Sayyidina Abu Bakar bilang ini jasahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa memerdekakan Persia. Persia dikuasai oleh umat Islam, Romawi dikuasai sama umat Islam. Apakah Sayyidina Umar bilang ini jasaku? Tidak. Sayyidina Umar bilang ini jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata orang Bekasi jangan suka diagul-agulin ya. Kadang-kadang suka diagul-agulin, kagak berjasa
nggak hebat banget diagul-agulin, kagak. Jangan. Bukan berarti saya benci sama Bapak Soekarno, bukan. Saya cinta sama beliau. Saya terima kasih, negara kita pun dimerdekakan berkat jasa beliau. Ya, kalau seandainya beliau memang orang baik, maka Allah akan tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya beliau ini adalah orang buruk, kita minta sama Allah biar diampunkan dosanya, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena Bapak Soekarno sendiri itu lebih mengenal Nabi Muhammad daripada dirinya. Dia bersyahadat bukan asyhadu alla ilaha illallah pakai Soekarno, enggak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat aja pakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menempatkan fans kita, ya, menempatkan kedudukan seseorang, taruhlah pada tempatnya. Jangan dibilang Islam ini damai. Naam, betul Islam damai. Islam ini tidak kasar, Islam ini tidak radikal, Islam ini tidak menang. Betul itu semua. Tapi ingat, ya, kita lihat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Abdul Aziz di dalam Wakana sallallahu alaihi wasallam, ada satu bait yang dimana di situ dikatakan dikatakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'fu idza kana fi haqqihi wasababi. Nabi ini pemaaf kalau seandainya sebab Nabi ataupun orang menghina Nabi, Nabi maafin orang tersebut. Tapi dikatakan idza duyi'a haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabi. Kalau ada orang yang udah menghina Allah, nggak ada yang bisa nahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, kalau ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan diri kita tidak ada yang bisa menghalangkan saya ketika ada orang menghinakan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah, jelas insyaallah ya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biar kita gunakan akal sehat kita, ya. Jangan gampang terdoktrin sama hal-hal yang kagak faedah. Alhamdulillah kita punya guru Al Ustadz Abdul Aziz. Yang tadi dibacakan gurunya beliau adalah Managib Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Beliau ini menuntut ilmu sama beliau di kota Tarim. Sanatnya, silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum-antum yang ngaji sama Ustaz Abdul Aziz, saya yang jamin ilmu antum-antum bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Aziz ngaji sama Al Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Al Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri punya guru Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab punya guru Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi punya guru Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al Attas. Terus dan terus dan terus ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum-antum ngaji sama beliau, insya Allah ilmu yang diajarkan adalah ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga kesel Pak Bu kalau ada ISIS, kalau ada teroris, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang yang disorot pada zaman sekarang ini imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Syahab, yang disorot sama media seakan-akan beliau ini adalah teroris, beliau ini adalah radikal. Demi Allah, jalannya beliau, suluk ilmunya beliau sama seperti suluk Al Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri, yang dimana beliau punya guru Al Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri, punya guru terus bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya bahas seperti ini? Biar orang Pondok Kelapa nggak gampang ditipu insya Allah ya. Mongkanya jangan kebanyakan main handphone, jangan kebanyakan lihat handphone, banyakin ngaji, banyakin nuntut ilmu. Main handphone kadang-kadang Masya Allah zaman sekarang, coba kita lihat Pak, wow luar biasa Pak, anak-anak kecil nih Pak, hati-hati Pak, didik anak-anak kecil Pak. Anak-anak kecil zaman sekarang dikasih handphone luar biasa. Ibu-ibu, Bu, ada ibu-ibu ini? Ada, alhamdulillah. Kalau didik anak Bu dari kecil jangan selalu dikasih YouTube Bu. Kadang-kadang anak kecil zaman sekarang nih ibu-ibu malas ngelonin, disetelin sini tong, gua setelin YouTube nih, gua setelin Tayo. Wah, tahu Tayo? Hai Tayo, ya. Akhirnya gedenya anaknya jadi supir bis.
Masya Allah. Kenapa? Karena nggak diajarin bagaimana selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar tadi manaqib Al Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, yang dimana beliau adalah didikan daripada didikannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di umur 7 tahun, Al Habib Hasan bin Abdullah Syatiri sudah bisa menghafal Al Quran. Coba anak kita 7 tahun ngapal apaan? Ngapal apaan coba? Apaan tuh? Iya. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa-apa kita berpatokan sama handphone. Pak, maaf nih.